Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Beginilah kondisi empang kita ya bosku, dipenuhi dengan eceng gondok. Kalau teman-teman sekalian melihat video-video sebelumnya, itu masih bersih dari eceng gondok ya bosku. Dalam artian eceng gondoknya masih sedikit. Akan tetapi hari ini itu eceng gondoknya mulai menutupi permukaan empang, yang mana dapat mengakibatkan terhadap ikan kita bosku, karena dapat mengurangi kadar oksigen. Maka dari itu kita melakukan penyemprotan ya bosku. Untuk penyemprotannya saya gunakan herbisida Posdak dan Nara, dan satu lagi bosku, yaitu Gramaxon. Jadi inilah herbisida yang saya gunakan untuk melakukan penyemprotan terhadap eceng gondok bosku. Untuk penyemprotan eceng gondok ini saya sarankan terhadap teman-teman sekalian itu tidak mencampur herbisida yang lain ya bosku. Dalam artian penggunaannya itu satu merek saja. Akan tetapi di video kali ini yang saya gunakan itu ada 3 herbisida. Mengapa saya mencampurnya? Karena ini Gramaxon isinya tinggal sedikit lagi bosku. Jadi kalau kita takar itu tidak cukup satu tangki bosku. Begitupun dengan Nara bosku, itu herbisidanya sisa sedikit bosku, makanya saya campur saja bosku. Kalau masalah pencampuran, saya sarankan untuk teman-teman sekalian tidak menggunakannya bosku. Dalam artian saya tidak menyarankan teman-teman sekalian untuk mencampur herbisida yang lainnya bosku. Kalau biasanya yang saya gunakan itu cukup satu merek saja bosku. Berhubung ini Nara tinggal sedikit dan Gramaxon juga tinggal sedikit, makanya saya campur saja bosku. Ini setelah kita tuangkan, kita aduk-aduk dulu ya bosku, seperti ini bosku. Setelah kita aduk, kita tuangkan ke dalam tangki ya bosku. Ini menuangkannya seperti ini bosku. Jadi perawatan seperti ini, yaitu menyemprot eceng gondok, itu sangat penting dilakukan bagi para budidaya ikan nila, khususnya di empang ya bosku. Karena mengapa? Salah satu tujuannya adalah agar kita dapat menghambat pertumbuhan eceng gondok ini karena dapat mengurangi kadar oksigen. Adapun sisi positifnya untuk penyemprotan eceng gondok seperti ini adalah ketika setelah penyemprotan eceng gondoknya mulai hancur, maka ikan itu akan memakannya bosku. Makanya eceng gondok ini salah satu juga menjadi pakan alternatif di dalam budidaya ikan nila bosku. Makanya nantinya bosku, setelah penyemprotan seperti ini, pemberian pelet terhadap ikan itu kita kurangi bosku, karena pakan alternatif itu sudah tersedia bosku. Ini sekaligus mengurangi biaya di dalam pembudidaya ikan nila, khususnya pemberian pakan ya bosku. Setelah tercampur semua, kita langsung gas bosku. Kita langsung semprot eceng gondoknya bosku. Ini kita mulai dari pinggir dulu ya bosku. Nantinya barulah kita turun ke dalam empang bosku. Cara penyemprotannya itu seperti ini ya bosku. Ini lumayan dalam bosku, karena berhubung sekarang itu musim hujan, makanya air di empang kita itu mulai naik bosku. Ini lumayan dalam ya bosku, karena akhir-akhir ini musim hujan bosku, makanya air dalam empang kita itu mulai naik bosku. Makanya ini cukup dalam, ini hampir sepinggan dia bosku. Jadi kita semprot seperti ini saja bosku.
Oke bosku, seperti biasa setelah melakukan penyemprotan saya langsung memanjat kelapa ya bosku. Untuk kelapa yang kita panjat itu pohonnya di sini bosku. Kalau pohon yang ini itu aman-aman saja bosku, beda dengan pohon kemarin bosku. Kalau di pohon kemarin bosku itu terlalu banyak semutnya bosku, makanya kita panjat yang pohon ini saja bosku. Karena kalau kita panjat pohon yang kemarin ya banyak sekali semutnya bosku, nanti nagih gigi lagi bosku. Makanya kalau pohon yang seperti ini itu aman-aman saja bosku. Kalau kawan-kawan sekalian mau lihat pohon kemarin, silahkan cari di beranda ya bosku. Ini kita langsung panjat saja bosku, tidak usah berlama-lama bosku, kita langsung jatuhkan kelapanya bosku. Ini rencana kita ambil kelapa 3 buah saja ya bosku. Setelah menurunkan kelapa, kita langsung turun bosku. Ini cara turunnya seperti ini ya bosku. Kalau teman-teman sekalian ingin belajar panjat kelapa, cukup satu saja yang diperhatikan bosku, yaitu tahu cara turunnya bosku. Ini kita cari kelapa yang jatuh di bawah empang, karena tertimbun oleh tanah maka agak susah mencarinya bosku. Ini kita bawa saja, langsung kita eksekusi bosku. Ini segar ya bosku, langsung dari pohonnya dia. Dari itu setelah minum kita langsung lanjut saja bosku. Oke bosku, sekian dulu dari video ini. Esok hari kita akan cek lagi bagaimana hasil penyemprotan kita. Nanti kami akan tetap posting informasi terbarunya. Makanya untuk teman-teman sekalian jangan lupa pantau channel ini biar mendapat info terbaru dalam budidaya ikan nila. Sekian untuk video kali ini, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.